Nah guys, bisa kalian lihat aplikasi ini memberikan jumlah maksimum pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Jadi, bagi kalian yang ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi ini, silakan kalian simak terus video ini sampai habis karena saya akan memberikan cara ke kalian bagaimana mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan kembali merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Dengan menonton video ini, kalian yang sering auto akan langsung mendapatkan pinjaman online langsung cair. Sebenarnya, untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair itu sangat gampang. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online, kemudian membuat akun dan mengisi semua data informasi yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut, agar kita bisa mendapatkan limit pinjaman. Setelah kalian mendapatkan limit pinjaman, kalian tinggal mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya kalian harus melengkapi persyaratan yang diminta setiap aplikasi pinjaman online. Untuk aplikasi pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online yang legal dan ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal sudah pasti terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk aplikasi pinjaman online yang ilegal tentu saja belum terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Buat kalian yang sering menonton channel ini, pasti kalian sudah tahu bahwa di sini saya sering membahas aplikasi pinjaman online langsung cair, dan saya selalu merekomendasikan ke kalian aplikasi pinjaman online yang legal dan sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, kali ini karena ada subscriber saya meminta untuk membahas tentang aplikasi pinjaman online yang ilegal yang mudah cair. Dan kalian perlu ingat di sini, saya hanya berbagi cara bagaimana mengajukan pinjaman. Bukan saya yang menentukan di ACC atau tidak. Jadi, langsung saja kita ke pembahasannya. Aplikasi pinjaman yang saya rekomendasikan ke kalian kali ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal dan tidak usah dibayar. Dan di sini, kenapa saya mengatakan tidak usah dibayar? Karena ada informasi atau himbauan dari Kominfo yang menyatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal tidak punya standar hukum, karena perjanjian pinjam-meminjam tidak sah. Aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentu saja, di sini kalian hanya perlu menyediakan KTP untuk melakukan pinjaman di pinjol ilegal ini. Bahkan, jika data kalian sudah rusak, aplikasi ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Jadi, buat kalian yang sedang mencari pinjaman online cepat cair dan tidak ingin dikembalikan, kalian bisa melakukan pinjaman di pinjol ilegal, tetapi kembali lagi ke kalian mau melakukan pinjaman di pinjol legal atau ilegal. Dan untuk pembayaran, kalian yang putuskan mau dikembalikan atau tidak. Karena di sini saya hanya membagikan tutorial cara mengajukan pinjaman di pinjol legal maupun ilegal. Dan di sini saya akan memperlihatkan pernyataan dari Kominfo di website resmi kominfo.go.id. Nah, di sini kata Samuel Aberjani Pengharapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun, setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka kan ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah, jadi untuk aplikasi pinjol ilegal dengan bunga rendah dan tenor panjang,
Yang saya rekomendasikan ke kalian adalah aplikasi Pundi Murni Dompet Digital ini. Di sini bisa kalian lihat, aplikasi ini sudah di-download sebanyak 100.000 kali dan sudah mendapatkan 4,5 bintang dari 18.000 ulasan. Untuk iklan aplikasi ini 100% persetujuan online. Kemudian, pengajuan hanya butuh KTP, layanan pelanggan yang hangat, dengan melindungi privasi pribadi Anda. Nah, di sini saya akan sedikit membacakan tentang aplikasi Pundi Murni ini. Pundi Murni adalah platform layanan pinjaman eksklusif yang dibuat oleh KSP Dana Sumber Rezeki untuk membantu anggota mempertahankan kredit. Melalui aplikasi Pundi Murni ini, pengguna dapat dengan cepat mendaftar sebagai anggota dan Pundi Murni dapat membantu anggota dengan aplikasi pinjaman. Perlu dicatat bahwa Pundi Murni tidak akan langsung memberikan pinjaman kepada anggota. Fitur produknya limit tinggi, suku bunga rendah, dan siklus pembayaran yang fleksibel agar efektif menyeimbangkan tekanan keuangan anggota. Untuk informasi dan fitur utama Pundi Murni, nominal pinjaman yang diberikan dari Rp500.000 hingga Rp10 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 91 hari dan 365 hari, dengan suku bunga tahunan maksimum sebesar 15%, tidak lebih dari 0,04% per hari, dengan biaya lain sebesar Rp0. Kemudian, Pundi Murni adalah dompet digital Indonesia yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja. Dengan aplikasi All-in-One, kami yang kuat untuk memenuhi kebutuhan harian pengguna. Dengan fungsi ekstensif, Pundi Murni memberi pengguna kemudahan bertransaksi yang lebih cepat dan praktis. Untuk persyaratan untuk melakukan pinjaman online di Pundi Murni, yang pertama berwarga negara Indonesia, yang kedua berusia minimal 18 tahun, yang ketiga punya akun koleksi, dan yang keempat memiliki penghasilan yang stabil. Mengapa harus memilih pinjaman online di Pundi Murni? Yang pertama, berbagai produk bersertifikat, bebas dipilih kapan saja, jumlah maksimum sebesar Rp10 juta. Kemudian, tidak ada jaminan, tidak perlu adanya jaminan yang menyusahkan Anda. Dengan mudah proses pengajuan, semua proses pinjaman dilakukan secara online, pengisian data yang mudah, proses yang sederhana. Dan aplikasi Pundi Murni memberikan keamanan dan kerahasiaan. Pundi Murni melindungi semua data pengguna dan tidak akan membocorkan data ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna pinjaman. Layanan yang berkualitas tinggi. Pundi Murni menyediakan layanan pelanggan. Jika Anda mengalami masalah, maka kami akan selalu siap membantu Anda. Pilih Pundi Murni hari ini, dompet digital terpercaya dan terpercaya di Indonesia. Jadi, bagi kalian yang ingin mengajukan pinjaman online, silakan kalian download aplikasi Pundi Murni ini. Jika sudah kalian download, silakan kalian buka. Selanjutnya di sini, silakan kalian baca terlebih dahulu penggunaan data pribadi pengguna. Jika sudah, silakan kalian klik setuju. Nah, di sini aplikasi Pundi Murni meminta akses lokasi perangkat ini. Jadi silakan kalian klik saat aplikasinya digunakan. Nah, di sini bisa kalian lihat aplikasi Pundi Murni ini memberikan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp10 juta. Nah, untuk melakukan pinjaman di aplikasi Pundi Murni, silakan kalian klik menu milik saya, kemudian kalian klik login. Nah, maka di sini kita akan diarahkan ke halaman memasukkan nomor telepon ini untuk melakukan login ke dalam aplikasi Pundi Murni atau melakukan pendaftaran di aplikasi ini. Jika sudah seperti ini, silakan kalian klik selanjutnya. Nah, di sini saya sudah berhasil login ke dalam aplikasi Pundi Murni ini. Untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Pundi Murni, silakan kalian klik ajukan sekarang ini. Nah, di sini aplikasi Pundi Murni meminta akses kontak kalian. Jadi kalian klik izinkan. Nah, pada bagian informasi data diri, silakan kalian masukkan tanggal lahir kalian, jenis kelamin, status perkawinan, alamat wilayah, alamat jalan, dan jenis pekerjaan kalian. Di sini bisa kalian baca juga, lengkapi informasi berikutnya, tingkatkan keberhasilan meminjam dana sebesar 80%. Jadi silakan kalian masukkan. Jika sudah seperti ini, silakan kalian klik lanjut. Kemudian, pada bagian kontak darurat, aplikasi Pundi Murni meminta 2 kontak darurat. Nah, di sini saya sarankan silakan kalian masukkan nomor telepon yang masih aktif dan dapat dihubungi. Kalian bisa baca juga, jika Anda dapat dihubungi, kami tidak akan menghubungi kontak darurat.
Jadi silakan kalian masukkan 2 kontak darurat yang bisa dihubungi. Jika sudah seperti ini, silakan kalian klik lanjut. Kemudian pada bagian unggah foto KTP, di sini silakan kalian foto KTP kalian. Kemudian foto selfie memegang KTP kalian. Nah, di sini kalian unggah foto KTP asli dan isi informasi KTP kalian. Jadi silakan kalian foto KTP kalian dan pastikan nomor KTP sesuai dengan foto atau pengajuan akan ditolak. Kalian masukkan nama sesuai KTP, nomor KTP, dan selfie memegang KTP. Jika sudah, silakan kalian klik lanjut. Kemudian yang terakhir, silakan kalian masukkan nama bank kalian, nomor rekening bank kalian yang nantinya akan dicairkan limit pinjaman kalian. Jika sudah kalian masukkan semua, maka kalian akan mendapatkan limit pinjaman di aplikasi Pundi Murni ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.